Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Hidayah selaku dosen pembimbing mata kuliah berbicara retorik dan teman-teman yang telah menonton video pidato persuasif tentang keikhlasan suatu amalan. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sampai hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan kemurnian ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat tersebut mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung ke arah yang benar. Keikhlasan merupakan nyawa segala pekerjaan. Kerja betapapun besarnya, bila tidak disertai dengan keikhlasan, maka usaha itu bagaikan kayu besar yang dimakan bubuk. Tetapi bila suatu amalan dikerjakan dengan penuh keikhlasan, meskipun ia kecil, maka keikhlasan itu akan memperbesar dan mempersuburkannya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi terletak pada jiwanya. Maka ikhlas yang sebenarnya adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan bersih, yang hanya mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, dikenal, disanjung, dan sebagainya. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah menjadi dasar dalam mengerjakan suatu amalan. Sebagaimana hadis yang mengingatkan kita agar mengerjakan suatu amalan dengan penuh keikhlasan, yaitu hadis riwayat Al-Basrah dari Rasulullah SAW bersabda, Hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata. Teman-teman sekalian, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati adalah intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia semua pekerjaan yang telah kita kerjakan, tidak ada nilainya di hadapan Allah apabila pekerjaan itu tanpa didasari dengan niat dan ikhlas. Al-Qulayani pernah berkata, berapa banyak amalan ditegakkan, berapa banyak panitia ini itu didirikan orang, berapa banyak koperasi ini itu didirikan orang, semuanya lengkap dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang muluk-muluk. Tetapi baru berumur setampuk jagung, belum sempat mengecap manisnya untung, semula yang didirikannya tadi telah mati. Apakah yang menjadi penyebab masalah tersebut? Bukan karena kekurangan tenaga, bukan karena kekurangan modal, bukan kekurangan usaha pula, tetapi semua itu karena kekurangan keikhlasan pada pendiri dan pendukungnya. Teman-teman sekalian, suatu amalan yang awalnya dicemooh, diejek, dihina, bukan diminati,
bahkan dihalangi dan dirintangi. Namun karena ditegakkan dengan penuh keikhlasan, maka yang awalnya jauh menjadi dekat, tinggi menjadi rendah, cibiran menjadi pujaan, cemoohan menjadi pujian. Amalan itu akan menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Meskipun pendirinya telah hancur di kandung badan, tetapi amalan itu akan dikenang sepanjang masa. Maka teman-teman, saat ini bukan hanya memperbanyak amalan saja, tetapi perbanyaklah keikhlasan dalam menghadapi amalan-amalan tersebut. Marilah kita tempatkan arti ikhlas itu pada yang sebenarnya. Ikhlas itu bukan memberi yang sekecil-kecilnya, bukan memberi karena sudah tidak berguna bagi kita, bukan pula memberi karena mengharapkan suatu balasan terhadap orang yang telah kita beri. Tetapi ikhlas itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama dengan mengikuti titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Tiada sesuatu apapun yang sempurna. Meskipun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.